Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bu Fatia. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk akar dan pangkat rasional. Pengertian umum yang pertama yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tak terukur. Contohnya 0,36798978 titik. Arti dari titik ini berarti bilangannya masih banyak lagi setelah angka 8. Maka disebut bilangan irasional. Kemudian akar 3. Akar 3 karena hasilnya adalah 1,73205008 titik. Ini juga masih bilangannya terus gitu ya setelah angka 8, maka disebut dengan bilangan irasional. Bilangan berikutnya adalah bilangan rasional. Ini kebalikan dari bilangan irasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang terukur atau terbatas. Contohnya 3,5 atau bilangan bulat 10 atau bilangan pecahan 1/2, karena angka 1/2 hasilnya adalah 0,5. Kemudian kalau dalam bentuk akar yaitu akar 9, karena akar 9 hasilnya antara 3 atau -3. Kemudian selanjutnya bentuk akar. Yang dimaksud dengan bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional tetapi hasilnya merupakan bilangan irasional. Contohnya akar 3. 3 merupakan bilangan rasional, tapi kalau sudah kita berikan tanda akar 3, maka hasilnya menjadi bilangan irasional. Kemudian contoh berikutnya akar 5 dan akar 3 dari 7. Berikut akan Ibu jelaskan lebih lanjut mengenai bentuk akar. Perhitungan akar kuadrat bilangan-bilangan yang telah kamu pelajari memenuhi definisi sebagai berikut, di mana akar dari A kuadrat hasilnya adalah sama dengan A, dengan A bilangan real positif. Jadi akar pangkat suatu bilangan yang tidak memenuhi definisi tersebut dinamakan bentuk akar. Contohnya akar 40. Akar 40 ini disebut sebagai bentuk akar karena tidak ada bilangan real positif yang jika dikuadratkan hasilnya 40. Contoh selanjutnya akar 49. Akar 49 ini bukan bentuk akar karena akar 49, angka 49-nya bisa kita ubah menjadi bilangan real positif yang jika dikuadratkan hasilnya 49, yaitu 7 kuadrat. Maka hasil akar 49 adalah sama dengan 7. Berikut akan Ibu jelaskan mengenai sifat-sifat akar dan bilangan berpangkat pecahan. Ada 2 sifatnya. Yang pertama perkalian. Akar n dari x dikalikan dengan akar n dari y, maka hasilnya akar n dari perkalian X dengan Y. Syaratnya akarnya harus sama-sama N. Yang kedua, akar N dari X dibagi akar N dari Y, maka hasilnya sama dengan perkalian, bisa kita gabung menjadi akar N dari X per Y. Bentuk akar N dari A pangkat M ini dapat kita nyatakan dalam bentuk pangkat pecahan, yaitu menjadi A pangkat M per N. Contohnya akar 50. Akar 50 akan kita sederhanakan. 50 itu adalah merupakan hasil dari perkalian 25 dikali 2. Maka menurut sifat yang pertama, perkaliannya bisa kita pisah menjadi akar 25 dikali akar 2. Atau hasilnya menjadi akar 25 adalah 5, jadi 5 akar 2. Contoh berikutnya bisa kalian pelajari langkah per langkah. Jika belum paham, kalian bisa mengulangnya kembali.
Berikut akan Ibu jelaskan mengenai operasi aljabar dalam bentuk akar. Yang pertama adalah penjumlahan. Apabila ada A akar C ditambah B akar C, maka hasilnya sama dengan A tambah B akar C. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real, serta C lebih besar sama dengan 0. Untuk penjumlahan, di sini syaratnya bilangan yang di dalam akar harus sama. Jika sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan bilangan yang berada di depan akar. Contohnya, 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Maka hasilnya menjadi 2 tambah 3 akar 2. Nah, 2 tambah 3 hasilnya sama dengan 5. Jadi 5 akar 2. Contoh berikutnya, jika ada 6 akar 2 ditambah 4 akar 3, nah kalau kita perhatikan, bilangan di dalam akar di sini tidak sama, maka hasilnya akan tetap menjadi 6 akar 2 ditambah 4 akar 3. Berikutnya adalah operasi pengurangan. Jika ada A akar C dikurang B akar C, maka hasilnya A dikurang B akar C. Dengan A, B, C adalah bilangan real dan C lebih besar dari 0. Ini juga sama seperti penjumlahan, syaratnya bilangan yang di dalam akar harus sama. Contohnya, 2 akar 2 dikurang 3 akar 2. Bilangan di dalam akar sama-sama 2, maka bisa kita kurangkan 2 dengan 3. Hasilnya menjadi min 1 akar 2. Begitu juga dengan penjumlahan, apabila bilangan di dalam akar berbeda, maka hasilnya akan tetap. Selanjutnya perkalian dan pembagian. Untuk perkalian dan pembagian, di sini bilangan yang di dalam akar boleh tidak sama, boleh sama. Jadi apabila ada A akar C dikali C akar D, maka tinggal kalian kalikan bilangan yang di luar akar dengan bilangan yang di dalam akar. Contohnya 5 akar 3 dikali 6 akar 2, maka hasilnya 5 kita kalikan dengan 6 dan akar 3 kita kalikan dengan 2. Hasilnya menjadi 30 akar 6. Begitu juga dengan pembagian. Dan terakhir, contoh soal yang sering sekali keluar. Di sini Ibu ambil akar 36,2 hasilnya 6,0166 dan akar 3,62 hasilnya 1,9026. Pertanyaannya, tentukan nilai akar 0,0362. Perhatikan tanda koma. Usahakan membentuk bilangan pada akar yang diketahui pada soal dengan langkah sebanyak bilangan genap, baik maju maupun mundur. Contohnya, bila bilangannya desimal, maka kita mundur sebanyak bilangan genap. Contohnya akar 0,0362, maka kita mundur 2 langkah menjadi akar 3,62 kali 0,01. Nah, akar dari 0,01 itu hasilnya 0,1. Jika kita mundur 3 langkah, maka akar 0,001 merupakan bilangan irasional. Begitu juga dengan contoh yang B, akar 3620. Ini kita ubah menjadi akar 36,2 dikali 100. Nah, 100 bilangan akarnya hasilnya sama dengan 10, sehingga menjadi 60,166. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai bentuk akar dan pangkat rasional. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan dapat kalian pelajari berulang-ulang sampai kalian paham. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dalam materi berikutnya.